Hai, halo semua. Selamat datang di 618 Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisa pergerakan harga di market XAU-USD atau gold untuk minggu depan. Sudah 3 minggu ini XAU-USD atau gold mengalami penurunan. Dan apakah minggu depan XAU-USD atau gold akan tetap terus turun atau ada pembalikan arah tren? Kita akan coba memprediksi pergerakan harganya untuk minggu depan melalui chart. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke chart. Oke, sekarang di layar sudah tampil chart dari XAU-USD atau gold. Kita akan coba memprediksi pergerakan harganya melalui chart XAU-USD untuk 1 minggu ke depan dengan technical analysis seperti biasanya. Dan saat ini karena kita akan memprediksi pergerakannya dalam 1 minggu ke depan, maka dari itu saya menggunakan time frame 1 minggu untuk melihat outlook pergerakan harga emas agar kita bisa mengetahui tren besarnya apakah sedang bullish, bearish, atau sideways. Oke, untuk 3 minggu terakhir itu gold sedang mengalami penurunan, yang mana terdapat 3 candle atau 2 candle merah, yang mana di candle keduanya itu sebenarnya itu candle doji dan itu berwarna hijau, yang mana di minggu kedua itu ada tekanan bullish tetapi tidak begitu kuat. Bukannya dia melanjutkan kenaikan tetapi malah tetap turun seperti ini. Dan mother candle yang sebelah sini atau bullish angel V-nya berhasil ditembus di minggu pertama, dan ini sudah minggu ketiga. Lalu apakah gold akan terus menurun ke bawah atau koreksi saja? Jadi kita akan mulai memprediksinya. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita akan melakukan mapping atau pencarian resistance atau supportnya. Yang pertama saya akan cari dulu resistance. Ini adalah resistance sebelah sini. Ini resistance dan juga bisa disebut dengan supply di area ini. Lalu ini adalah resistance yang sudah berhasil ditembus dan menjadi sebuah support. Saya akan tariknya dari sebelah sini karena ini sebenarnya juga support dan sudah ditembus. Lalu dia retest menjadi sebuah resistance sebelah sini. Dan kalau kita lihat di area resistance yang sudah berubah menjadi support atau RBS, resistance become support, itu ada area demand yang mana harga berkumpul di satu titik tertentu seperti ini. Dan harga saat ini sudah mendekati area demand tersebut. Dan biasanya market XAU-USD atau market gold itu sangat peka sekali terhadap supply and demand area. Lalu yang ketiga, yang pertama resistance, kedua support atau resistance become support. Lalu yang terakhir ini ada support di bagian sini. Ini untuk time frame weekly. Ini ada support kuat yang berhasil menahan harga untuk tidak terlalu dalam turun dan memantulkannya. Jadi kalau forecasting atau pergerakan harganya itu menjadinya seperti ini kan. Lalu dia tertahan di support dan ini resistance berhasil ditembus seperti ini. Dan saat ini harga sedang turun hendak retest di area resistance become support sebelah sini yang bertemu dengan area demand. Lalu dia akan melanjutkan perjalanannya. Itu prediksi awal. Tetapi apabila harga berhasil menembus ke bawah sini, maka penghalang selanjutnya itu bisa kita tandai ini adalah support kecil juga. Ini bisa jadi penghalang. Lalu yang kedua adalah area sini. Ini yang support ditembus menjadi sebuah resistance juga.
di area yang mendekati area demand atau support kuatnya sebelah sini. Lalu kita akan ukur menggunakan retracement atau Fibonacci retracement yang akan kita tarik dari arah sini sampai ke atas. Dan diperkirakan harga akan masuk ke area 61,8 yang mana bertepatan dengan area minor supportnya sebelah sini. Jadi kalau kita bisa kasih gambar akan menjadi seperti ini untuk prediksi pergerakan gold untuk pada saat dia koreksi masuk ke area golden ratio 61,8 sebelah sini. Lalu dia akan naik kembali membentuk pola ABCD, atau bisa jadi dia hanya terhenti di area sini dan lalu melanjutkan bullish trendnya seperti ini. Ini untuk weekly time frame, tapi ini prediksi. Jadi disclaimernya ini bisa jadi seperti ini atau bisa jadi tidak seperti ini, karena prediksi bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kenapa saya lebih fokus untuk buy? Karena kalau kita lihat, yang pertama alasannya ini adalah sebuah resistance yang berhasil ditembus dan saat ini sedang retest. Apakah area resistance ini kuat memantulkan harga atau tidak? Jadi kita memprediksinya dia tidak kuat sehingga harga akan memantul di area sini atau bisa masuk ke area golden ratio 61,8-nya. Seperti itu. Dan kalau saya tampilkan indikator IMA atau exponential moving average level 21 dan exponential moving average level 32 dan ditambah atau dikombine dengan simple moving average level 32, maka yang kita dapati adalah, saya akan clear dulu atau menghilangkan gambarnya. Ada terjadi perpotongan antara exponential moving average 21, exponential moving average 32, lalu exponential moving simple moving average 32, dan sudah terjadi cross di sebelah sini. Dan biasanya harga ketika sudah cross seperti ini, harga akan masuk ke area dalamnya atau tengah-tengahnya. Jadi kurang lebihnya nanti akan membentuk seperti ini, akan masuk ke dalam sini lalu melanjutkan kenaikannya, akan seperti itu. Dan di area cross moving average atau exponential moving average ini juga terdapat sebuah demand area, dan yang bertemu juga dengan area resistance become support pada sini. Jadi ada kemungkinan besarnya harga gold XAUUSD akan masuk ke area sini dan melanjutkan kenaikannya. Tetapi area-area ini, karena ini area demand, biasanya harga akan membentuk sideways seperti ini untuk minggu depan, atau membentuk pola doji seperti ini. Dia akan membentuk sebuah candle kecil biasanya, atau bisa jadi pin bar atau sebuah doji yang bodinya kecil, shadownya panjang seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Karena di time frame weekly, berarti kalau dia membentuk sebuah pola seperti itu, di time frame bawahnya seperti daily 4 jam, 1 jam, 30 sampai 5 menit, itu berarti sideways. Maka dari itu kalau kita turunkan time frame-nya, kita turunkan dulu ke daily. Saya akan remove lagi untuk yang ini saja. Untuk EMA-nya atau exponential moving average 2132 dan simple moving average 32-nya akan saya hide dulu atau hilangkan sementara. Jadi kalau kita lihat di time frame daily, ternyata di area resistance become support itu bertemu atau berdekatan dengan area demand. Ini adalah area demand. Area demand ini berhasil menahan harga, dan di hari Jumat kemarin itu XAUUSD close dengan bentuk candlestick pin bar atau pin bar pattern, candlestick pattern seperti ini, yang menandakan bullish atau buyer sedang mendominasi di hari Jumat kemarin. Kalau kita mengingat juga di hari Jumat kemarin itu, kalau nggak salah ada news dari CPI ya,
Nah, di news CPI tersebut berhasil menaikkan harga XAUUSD yang mana dalam beberapa hari terakhir itu mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya kita turunkan lagi ke time frame 4 jam, saya akan clear lagi. Kita lihat di hari Jumat lalu pada saat news CPI, harga emas full bullish seperti ini atau bullish engulfing, tetapi belum berhasil menembus area resistance ini. Ini adalah area resistance juga. Ini bisa menjadi sebuah patokan untuk kita entry. Dan kalau kita lihat juga pada chart XAUUSD ini juga sepertinya membentuk sebuah pola falling wedge. Untuk kalian yang belum tahu apa itu pola-pola falling wedge, kalian bisa tonton chapter 8 dan chapter 9 dari playlist 618 Class. Nanti saya akan taruh di pojok kanan atas, kalian tinggal klik saja. Jadi XAUUSD dalam time frame 4 jam itu sedang membentuk pola falling wedge seperti ini, dan ini di area support sebelah sini. Jadi saya akan buat garis saja sebelah sini, dan ini di area support, dan ini fake breakout karena biasanya kalau di area-area strong support atau resistance itu sering terjadi fake breakout seperti ini. Lalu untuk konfirmasinya saya akan menambahkan satu indikator lagi yang namanya Awesome Oscillator. Kalian bisa cari di area ini indikator, klik, kalian ketik Awesome Oscillator yang ini. Dan kalau kita lihat harga sedang mengalami penurunan seperti ini, tetapi indikatornya mengalami kenaikan. Ini menandakan ada bullish divergence dari indikator dan menandakan adanya pembalikan arah, dan pembalikan arah itu bisa jadi sebuah hanya koreksi saja atau memang terjadi perubahan tren. Jadi kalau kita kombinasikan, yang pertama ini area support, harga membentuk bullish engulfing, lalu chart pattern mengkonfirmasi terjadinya sebuah pola falling wedge, dan dari sisi indikatornya Awesome Oscillator itu ada bullish engulfing. Dan tugas kita saat ini adalah kita akan mencari area untuk kita entry yang ideal. Maka dari itu kita akan turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil. Saya akan cek di 1 jam terlebih dahulu. Saya akan clear lagi dan indikatornya juga akan saya hilangkan. Di time frame 1 jam, harga terhenti di area resistance sebelah sini. Oke. Dan sudah ada seller yang mendominasi, ditandai dengan satu buah candlestick bearish yang melampaui atau yang besarnya melampaui candlestick bullish. Dan kita butuh konfirmasi untuk bearish candlestick ini apakah bisa ditembus atau tidak. Apabila ini ditembus, berarti ini confirm sebagai swing high, dan diprediksi harganya akan membentuk seperti ini. Dia akan berhenti di area sini, yang mana ini adalah support, dan ini adalah area demand. Dan bisa jadi pembentuk harganya akan menjadi seperti ini, mencari area resistance atau supply-nya. Dan ini adalah area supply yang berdekatan dengan area resistance. Ini supply dan ini adalah resistance. Resistance kuat yang banyak sekali benturannya. Ini adalah resistance. Jadi kemungkinan harga akan masuk area sini atau bisa masuk area sini untuk di time frame 1 hour atau 1 jam. Jadi kemungkinan seperti ini. Lalu trend line-nya seperti apa? Buat kalian yang trend following, karena kalau kita
ke time frame besar, ke weekly dan daily, kita sudah confirm bahwa harga itu akan tetap bullish dan penurunan saat ini adalah hanya sebuah fase koreksi saja. Jadi buat kalian trader yang trend following, kalian bisa menunggu terbentuknya sebuah secondary trend. Untuk itu yang sebelah ini. Setelah secondary trendnya selesai, baru kita bisa entry. Dan diprediksi secondary trend atau trend koreksi pada time frame kecil seperti 1 jam ini akan berhenti di harga 1826. Saya tandai seperti ini dulu. Di sini sampai ke bawah shadownya, dia bisa berhenti di area 1827 atau 1822 sampai 1827. Kita cek dengan Fibonacci retracement, kurang lebih harga terkoreksi sampai level golden ratio-nya di 1828. Jadi kurang lebih sebelah sini bisa jadi untuk acuan kita untuk entry buy. Lalu kalau kita turunkan ke time frame 30 menit, kita lihat lagi pergerakannya agar lebih jelas lagi. Oke, buat kalian yang mau counter trend untuk mengikuti fase koreksinya, untuk ini kan primary trend, lalu dia akan membentuk sebuah secondary trend terlebih dahulu untuk meneruskan kenaikannya. Kalian bisa entry ketika area support kecil ini ditembus sebelah sini. Ketika ditembus, kalian bisa entry sell dengan level stop loss-nya ada di atas sini, dan kalian bisa untuk ambil take profitnya bisa di area sini saja, atau bisa sampai ke area secondary trendnya itu selesai seperti itu. Tapi ini bukan rekomendasi, ini hanya sebuah pembelajaran untuk kalian bisa tahu trade plan dan juga area entry dan meletakkan stop loss dan take profitnya seperti itu. Jadi tapi untuk kalian yang trader trend following, kalian bisa menunggu secondary trend ini selesai terlebih dahulu, baru kalian bisa buy. Dan untuk pola ABC nya itu cukup besar juga. Kalau kita ambil dari sini sampai ke sini tuh kurang lebih 2000 pips ya. Lalu kalau kita copy sampai ke sini tuh ya sama sih, karena AB sama dengan CD. Berarti kalau A ke B nya itu 2000 pips, berarti C ke D nya pun 2000 pips, kurang lebih sampai sini seperti itu. Jadi ini tadi adalah prediksi pergerakan XAU/USD untuk 1 minggu ke depan, yang mana kalau misalnya kita rangkum di time frame weekly, harga sedang terkoreksi. Di time frame daily, harga membentuk di time frame daily ya tadi, harga close membentuk pola candlestick pin bar atau bullish pin bar. Lalu di time frame 4 jam terdapat pola pattern atau chart pattern falling wedge ditambah dengan indikator awesome oscillator yang membentuk bullish divergence. Lalu di time frame 1 jam dan 30 menitnya itu adalah entry atau trade plan untuk kalian entry. Itu bisa kalian sesuaikan dengan teknik kalian sendiri. Jadi kalau misalnya dirangkum itu akan seperti ini. Ini kegedean ya, saya kecilin lagi untuk fontnya, kurang lebih 20 ya. Oke, kurang lebihnya ini akan menjadi rangkuman untuk XAU/USD minggu ke depan. Nah, oke. Kalian bisa screenshot ini dan kalian simpan untuk kalian pelajari lagi.
dan kalian praktekkan di chart dan disesuaikan dengan strategi trading kalian. Jangan terpaku dengan strategi trading yang saya share ini, karena setiap trader mempunyai strategi masing-masing. Jadi ini hanya sebuah edukasi atau cara untuk menganalisa pergerakan harganya, bukan sebuah rekomendasi. By the way, thank you kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan ini adalah ending dari video ini, yaitu ending dari video memprediksi pergerakan harga emas untuk minggu depan. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.